Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN. Dan pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan pertama di semester genap, di mana sampai saat ini seperti kita ketahui bersama bahwa situasi dan kondisi pandemi masih berlangsung di negeri kita ini, sehingga pembelajaran masih berjalan secara daring. Untuk itu para siswa diharapkan tetap proaktif dalam mengikuti pelajaran di sekolah, karena sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Anak-anakku yang Bapak cintai, materi kali ini adalah yaitu tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita diterpa dengan berbagai kemajuan. Kita dihadapkan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu canggih, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu semuanya adalah efek daripada kemajuan iptek itu sendiri. Nah, saat ini kita berada di abad 21 yang orang mengenal dengan istilah di zaman globalisasi atau modernisasi, sehingga ada tren kehidupan di era globalisasi ini. Di antaranya yaitu perubahan akseleratif. Itu yang pertama. Perubahan akseleratif di sini kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, semua tatanan kehidupan itu totalitas berubah dengan begitu cepatnya. Termasuk sarana dan prasarana yang kita butuhkan itu juga mengalami perubahan yang begitu hebat. Salah satu contoh, alat transportasi. Dulu mungkin orang hanya mengenal sepeda, hanya mengenal beca, hanya mengenal motor, mobil, pesawat, termasuk kapal air begitu. Tapi saat ini pesawat juga dengan berbagai bentuk dan teknologi, model segala macam, sehingga perjalanan pun begitu cepat. Hanya dalam hitungan menit, hanya dalam hitungan jam kita bisa sampai ke suatu tempat yang kita tuju. Kereta cepat juga sekarang sedang booming di negeri kita ini. Yang kedua, alat komunikasi. Dulu kita komunikasi dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, sanak famili, itu hanya mengandalkan tulisan tangan atau yang kita kenal dengan sebutan surat. Kali ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, itu dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu melalui jaringan-jaringan internet, dengan adanya alat komunikasi yang disebut dengan ponsel sekarang atau HP yang kalian miliki. Termasuk salah satunya adalah hari ini kita bisa buktikan bahwa pembelajaran walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi pembelajaran bisa berlangsung. Yang kedua adalah aliran modal tanpa batas. Artinya yaitu
tumbuhnya iklim investasi yang mencakup berbagai produk. Selain daripada negara manapun bisa menanamkan modal terhadap negara lain yang membutuhkannya, atau dengan istilah lainnya itu ada hubungan internasional, hubungan antar satu negara dengan negara yang lain di bidang moneter, itu bisa salah satu sama lain bisa menanamkan modal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ekonomi pengetahuan atau knowledge economy, gitu ya dalam bahasa kerennya. Artinya yaitu sistem ekonomi yang berbasis pengetahuan. Artinya bahwa di situ adalah ekonomi yang berorientasi kepada produksi dan konsumsi pengetahuan dan informasi. Nah, sehingga perjalanan ekonomi dalam suatu negara atau tatanan kehidupan ekonomi bisa kita dapatkan melalui berbagai ilmu atau informasi pengetahuan lain, yaitu dengan melalui jejaring sosial atau jaringan internet. Yang berikutnya hiperkompetitif, yaitu kompetisi yang sangat hebat, yang sangat tinggi gitu. Kompetisi yang sangat, persaingan yang begitu besar. Sehingga kalau saat ini kita tidak mengenal atau tidak mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jelas kita akan tertinggal oleh orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Salah satu contoh kehidupan negara kita selama ini tetap aja negara yang berkembang. Di sisi lain, negara-negara yang awalnya setara dengan kita sekarang sudah menjadi negara maju. Itulah persaingan kompetisi atau kompetitif, di mana kehidupan ini harus mampu bersaing, dan persaingan di sini memang persaingan yang luar biasa begitu dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya yaitu global dan kompleks. Global jelas yaitu mendunia, seluruh dunia merasakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompleks mencakup seluruh tatanan kehidupan manusia, bukan salah satu aspek atau dua aspek, tapi seluruh tatanan kehidupan manusia itu bisa terkontaminasi atau terpengaruh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satunya, tadi dikatakan kompleks adalah mari kita bahas tentang pengaruh kemajuan eptek terhadap negara kita ini. Yang pertama di bidang politik, di mana pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini ada dua hal, yaitu ada pengaruh positif dan ada juga pengaruh negatif. Pengaruh positif di bidang politik yaitu adanya keterbukaan. Nah, artinya pemerintah transparansi dalam menjalankan pemerintahan ini, sehingga masyarakat mampu dan bisa percaya terhadap kinerja pemerintah. Andai saja pemerintah sudah terbuka atau transparan, maka akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, kebebasan. Memberikan kebebasan kepada warga negaranya atau kepada masyarakat untuk menyalurkan berbagai aspirasi. Ya. Sehingga kalau kebebasan ini sudah diberikan kepada masyarakat, di situ akan meningkatkan kualitas dan kreativitas masyarakat itu sendiri. Terutama masyarakat akan menunjukkan aktivitas yang tinggi di bidang politik. Yang ketiga, demokrasi. Nah, tadi akibat diberikannya kebebasan, maka partisipasi politik masyarakat pun akan tinggi. Itu adalah pengaruh positif daripada bidang politik. Sekarang pengaruh negatif.
Pengaruh negatifnya yaitu adanya perubahan pola pikir. Kenapa perubahan pola pikir? Karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini, masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi melalui jaringan internet, di mana tatanan kehidupan politik itu membaca dari negeri luar sana. Nah, sehingga ketika di situ mencerna, maka yang diambil apakah yang positifnya atau yang negatifnya. Ketika negatifnya yang diambil di situ, maka muncul peran serta terhadap politik itu sendiri akan berkurang begitu. Nah, itulah perubahan pola pikir. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, gitu kan? Yang tadinya sudah tahu bahkan lebih tahu. Nah, itu dengan pengaruh negatifnya daripada unsur negatif yang dicernanya gitu. Nah, sehingga ketika perubahan pola pikir di sini, maka terlintas di benaknya itu akan tidak meyakini akan adanya dasar negara negeri kita ini, yaitu Pancasila. Ya. Nah, sehingga muncullah keinginan atau hasrat Pancasila atau dasar negara kita ini dirubah menjadi salah satunya liberalis atau kapitalis begitu. Nah, sehingga kalau kita sudah keluar dari negeri dasar negara Pancasila, maka akan melahirkan sikap radikalisme dan terorisme. Nah, itu pengaruh negatifnya. Di sisi lain, pengaruh globalisasi politik menimbulkan banyak kepentingan yang tidak bisa dipenuhi kecuali melalui peran kekuatan global. Globalisasi politik juga tidak lain adalah pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para pelaku sebagai berikut. Yang pertama, negara-negara besar dan negara-negara kecil. Yang kedua, organisasi-organisasi antar pemerintah. Yang ketiganya, perusahaan internasional seperti multinational corporation atau yang kita kenal dengan MNC. Dan yang keempat, perusahaan internasional atau transnasional yang non pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan dapat bermanfaat buat kalian dan bisa menyimak dan mencernanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.